Dinas Kesehatan Kota Semarang mencatat 64 kasus COVID per tanggal 7 Januari 2021 yang menjadikan wilayah dengan status zona merah. Salah satu kelompok rawan terpapar COVID-19 adalah kelompok lanjut usia atau lansia umur 60 tahun ke atas. Program penyuluhan andalan Zimba atau makanan pada lansia dengan gizi seimbang dibuat untuk memberikan pandangan kepada masyarakat, terutama pada kelompok lansia dalam mengkonsumsi makanan dan suplemen secara baik dan benar, guna peningkatan kualitas imun di masyarakat agar tidak mudah terpapar penyakit. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu di RT 5 RW 4 Kelurahan Sumur Boto. Program ini diharapkan dapat mengedukasi ibu dalam menjaga ketahanan dan meningkatkan kualitas imun lansia, terutama orang tua kandung di masa pandemi. Gagal tumbuh atau stunting adalah suatu keadaan terjadinya keterlambatan pertumbuhan fisik pada bayi dan anak usia bawah 2 tahun atau balita yang ditandai dengan kenaikan berat badan di bawah persentil 5 dari standar tabel kenaikan berat badan. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu kader posyandu di RT 5 RW 4 Kelurahan Sumur Boto, masih terdapat permasalahan balita yang gagal tumbuh ditandai dengan pertumbuhan fisik yang tidak sesuai dengan KMS. Stunting dapat berakibat pada kemampuan fisik dan kecerdasan anak. Semakin parah stunting, maka semakin parah pula resiko terhadap pertumbuhan fisik dan kecerdasan anak. Oleh karena itu, program edisi tasting atau edukasi dan sosialisasi gizi berantas stunting diperlukan untuk memberantas kasus di Kelurahan Sumur Boto. Sasaran dari kegiatan ini adalah ibu-ibu di RT 5 RW 4 Kelurahan Sumur Boto. Program ini diharapkan dapat memberikan pemahaman pencegahan stunting anak kepada ibu guna memberantas kasus stunting di masyarakat. Pandemi COVID-19 tidak menyurutkan semangat warga RT 5 RW 4 Umbul Makmur Sumur Boto, Kecamatan Banyumanik. Kegiatan produktivitas masih dilakukan warga RT tersebut seperti ternak lele, arisan, kumpul remaja, kerja bakti, dan lain-lain. Dengan tetap menjalankan protokol kesehatan seperti 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, hal tersebut merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengurangi atau mencegah penyebaran COVID-19 di RT tersebut.
agar tetap mendukung kegiatan produktivitas warga, dilakukannya program KKN, yaitu pemberdayaan remaja melalui pelatihan menciptakan alat hand sanitizer otomatis. Hal ini didasari pada alat yang beroperasi tanpa menyentuh hand sanitizer karena bekerja secara sensor. Alat ini juga mudah dibawa dan sangat sederhana. Alat ini memiliki rangkaian yang mudah dipahami serta komponen-komponen yang dipakai sangat terjangkau. Diharapkan remaja sebagai agen yang sudah mendapatkan pelatihan dapat menyebarluaskan cara pembuatan alat ini. Selain itu, remaja dapat membuat secara mandiri karena pelatihan ini dilengkapi dengan modul yang jelas dan ringkas. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan RT, masih mengandalkan TPA atau tempat pembuangan akhir. Hal ini melatar belakangi adanya program bank sampah yang digagas oleh teman-teman KSE Undip. Oleh karena itu, mengusung program penyuluhan tentang pedulatis atau pengetahuan dan kegunaan alat pirolisis. Pada kesempatan ini, penyuluhan bertujuan menyampaikan tentang pengetahuan pengolahan sampah yakni alat pirolisis, seperti apa itu proses pirolisis, komponen-komponen pirolisis, bagaimana cara kerja pirolisis. Selain itu, kegiatan ini memantik remaja dalam kepengurusan bank sampah tersebut. Dengan adanya program ini dapat memunculkan ketertarikan dalam menangani sampah plastik, bahkan muncul ide dan kreativitas dalam pengolahan sampah plastik. Masyarakat di RT 5 RW 4 Kelurahan Sumurboto dominan pekerja buruh, sehingga lebih banyak beraktivitas di luar rumah. Karena banyaknya melakukan aktivitas di luar rumah, diwajibkan untuk memakai masker terutama di masa pandemi COVID-19. Salah satu masker yang paling banyak digunakan adalah masker medis sekali pakai. Di lingkungan RT 5 RW 4, ternyata masih banyak yang tidak mengetahui etika pemakaian dan pembuangan masker medis sekali pakai yang benar. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyuluhan kepada warga agar lebih mengetahui etika pemakaian dan pembuangan masker medis sekali pakai menurut WHO. Pemakaian masker medis sekali pakai harus dilakukan dengan benar. Jika salah melakukannya, resiko penularan COVID-19 dapat meningkat. Pembuangan masker medis sekali pakai juga masih banyak masyarakat yang setelah dipakai dibuang begitu saja ke sembarang tempat. Salah satunya adalah kali. Seharusnya ada proses penanganan terlebih dahulu sebelum dibuang ke tempat sampah. Masker medis sekali pakai yang dibuang sembarang tempat dapat beresiko bagi manusia dan berbahaya pula bagi makhluk hidup. Selain melakukan penyuluhan, diberikannya poster kepada warga sebagai imbauan-himbauan kecil untuk menaati protokol kesehatan yang ada serta mudah untuk dimengerti warga atau siapapun yang membacanya. Di wilayah RT 5 RW 4 terdapat kegiatan bercocok tanam. Salah satunya adalah menanam kangkung dengan menggunakan media tanah. Namun hasil panen yang didapat masih belum maksimal. Kangkung yang dihasilkan masih belum maksimal diakibatkan karena cuaca yang kurang baik dan perawatan yang kurang maksimal. Oleh karena itu, perlu dilakukannya sosialisasi budaya tentang tanaman kangkung hidroponik. Keuntungan dari metode menanam kangkung secara hidroponik yaitu metode yang sederhana, mudah dilakukan, menggunakan media air, bibit kangkung, pupuk nutrisi AB mix, dan tidak menghabiskan banyak lahan. Dari segi alat yang digunakan juga mudah ditemukan dan harga terjangkau, yaitu menggunakan tempat cat bekas dan besek plastik. Kegiatan selanjutnya dengan penyemaian bibit selama 3 hari yang sudah berkecambah, membuat nutrisi AB mix, dan perawatan setiap harinya. Adapun perawatan yang dilakukan setiap hari dengan mengecek kondisi air nutrisi dan menggantinya apabila sudah tidak memenuhi standar. COVID-19 di tanah air masih terjadi dan belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Untuk mencegahnya dapat dilakukan dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Hand sanitizer menjadi alternatif produk untuk membersihkan tangan setelah berkegiatan di luar rumah. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah merilis panduan pembuatan hand sanitizer. Cara pembuatannya cukup mudah dan bahan bakunya pun dapat ditemukan di pasaran. Bahan bakunya yaitu isopropil alkohol 99,8%, hidrogen peroksida 3%, gliserol 98%, air suling atau aquades. Sesuai standar WHO, hand sanitizer yang ampuh untuk melawan virus COVID-19 adalah yang mengandung alkohol dengan kadar minimal 70%. Saat ini,
banyak dijumpai tutorial pembuatan hand sanitizer yang cenderung asal-asalan dan tidak memenuhi standar WHO. Warga Sumur Boto RT 5 RW 4 pun mengaku belum mengetahui komposisi hand sanitizer yang sesuai standar WHO dan bagaimana cara pembuatannya. Untuk itu, dibuatlah program sosialisasi pembuatan hand sanitizer sesuai standar WHO. Pada akhir tahun 2020 kemarin, masyarakat Kelurahan RT 5 RW 4 membentuk kelompok tani, yaitu Umbul Makmur, dan melakukan kegiatan bercocok tanam, yaitu kebun hebat. Tanaman yang sudah ditanam diantaranya adalah bayam, kangkung, dan kacang panjang. Namun, tanaman tersebut banyak yang terserang hama sehingga hasilnya menjadi kurang maksimal. Sosialisasi dan pembuatan pestisida dan pupuk cair dari limbah kulit bawang dilakukan dengan harapan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Kulit bawang dipilih karena memiliki kandungan senyawa asetogenin yang dapat membunuh serangga atau hama. Selain itu, kulit bawang juga dapat memberikan kesuburan bagi tanah. Tingginya produksi sampah di Kota Semarang pada akhir-akhir ini merupakan salah satu permasalahan yang berpengaruh terhadap perubahan iklim. Selain itu, permasalahan ini juga berpengaruh terhadap gangguan kesehatan RT 5 RW 4 Kelurahan Sumur Boto sebagai lokasi KKN sudah cukup bagus dalam pengelolaan persampahan, seperti pengiriman ke TPS dan dalam waktu dekat akan didirikan bank sampah. Namun, tingkat kedisiplinan warga dalam membuang sampah masih perlu disorot karena masih dijumpai tumpukan sampah plastik di sembarang tempat. Oleh karena itu, perlu adanya usaha dalam mengurangi volume sampah yang terbuang dengan dimanfaatkan kembali untuk keperluan sehari-hari atau mempercantik lingkungan. Salah satunya yaitu pembuatan bata ramah lingkungan atau disebut juga dengan eco-brick dengan memanfaatkan sampah plastik yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan furnitur, perabot rumah tangga, dan penghias ruang terbuka hijau atau RTH. Hasil dari program ini diharapkan dapat berdampak positif dalam upaya menekan produksi sampah di Kota Semarang. RT 5 RW 4 Kelurahan Sumur Boto memiliki potensi ekonomi yang dapat digali lebih dalam sebagai salah satu sumber pendapatan RT. Namun, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini masih berlangsung memiliki dampak serius terhadap keberlangsungan perekonomian. Resesi ekonomi yang ditandai dengan menurunnya daya beli dan pendapatan masyarakat menjadi salah satu dampak nyata dari adanya pandemi. Salah satu usaha pencegahan yaitu 5M, dua diantaranya adalah menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, menyebabkan perubahan perilaku masyarakat yang awalnya melakukan pemasaran dan jual beli secara langsung menjadi tidak langsung dengan menggunakan layanan e-commerce dan media sosial daring. Oleh karena itu, program yang diangkat ini akan berfokus terhadap upaya pemulihan ekonomi dengan tetap berpedoman pada protokol kesehatan seperti pengembangan layanan e-commerce. Hasil dari program ini yaitu layanan e-commerce diharapkan menjadi alternatif dalam upaya peningkatan daya beli dan pendapatan masyarakat. Pesannya itu bagus Mas, karena apa saya lihat dari pengembangan Mas Ilham dan Mas Felix dan Mbak Putut sama Mbak Intan itu semangat bagus seperti e-commerce, e-brick. Nah, terutama yang e-commerce itu mengajari dari untuk adik-adik remaja untuk pemasaran secara online. Bisa mengucapkan terima kasih. Kesan pesannya menurut saya itu bagus sekali Mbak. Di wilayah warga kami terutama di RT 05 RW 4 menambah pengetahuan berkat mbak-mbak dan mas-mas yang telah KKN di wilayah kami. Sangat bagus sekali menurut kami. Saya sendiri berterima kasih banget kita diajari hal-hal yang kita dulu belum tahu, pembuatan hand sanitizer, terus pembuatan alat hand sanitizer dan eco-brick, banyak lah yang intinya kita itu berterima kasih banget atas ilmu. Terus mungkin kita tetap bisa rekan-rekan untuk bisa seduluran teman-teman dan
semoga berkelanjutan sampai nanti. Kalau pesannya, kalau misalnya nanti ada KKN lagi, waktunya bisa lebih panjang Mas. Ya. Karena kali ini terlalu singkat sehingga kita sudah diajari prakteknya, tapi untuk implementasinya itu belum yang seperti itu. Karena terlalu mepet. Menurut kami untuk mahasiswa selanjutnya, seandainya tahun berapa, bulan berapa nanti ada KKN lagi, itu supaya mengajarkan ke remaja ataupun pada ibu-ibu atau warga bapak-bapak lainnya itu supaya bisa mengajari kompos, Mbak. Di warga kami itu kelihatannya kalau untuk berkebun itu pupuknya itu kurang memadai. Jadi untuk mahasiswa selanjutnya mungkin mudah-mudahan bisa mengajari semacam itu, semacam bikin pupuk, semacam bikin mengolah tanahnya biar gembur gitu, Mbak. Kalau dari saya sendiri pribadi KKN kali ini terlalu singkat karena kita belum banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, mudah-mudahan kedepannya sama seperti Mbak Teh tadi bilang, kedepannya itu KKN dari mahasiswa pendidikan itu diperbanyak lagi agar kita lebih memahami ilmu-ilmu yang diberikan ke kita.